Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tito Slamiawan dengan NIM K43211085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bapak. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mohon untuk setiap siswa apabila ada sampah di samping atau di kolong meja bisa dibuang dulu ke tempat sampah. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon untuk ketua kelas Mas Bintang bisa memulai berdoa sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, untuk semuanya berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Bintang. Di sini apakah ada yang izin atau tidak berangkat? Hadir semua, Bapak. Alhamdulillah semua dapat hadir dan mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, apakah di sini ada yang masih ingat apa materi dari pertemuan minggu lalu? Saya ingat, Bapak. Baik, Mas Bintang. Apa itu materi yang kita bicarakan dari minggu kemarin? Keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Betul, kita kemarin mempelajari apa itu keanekaragaman dari tingkat gen, populasi, hingga pada ekosistem. Nah, pada kali ini kita akan membicarakan mengenai ancaman dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, ancaman itu dapat mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi, kita akan mempelajarinya pada kehidupan sehari-hari. Seperti, apakah ada yang masih ingat kalau misalkan dulu itu sering sekali atau mungkin masih ada yang mendengar ya. Tapi kalau Bapak lihat pada akhir-akhir ini, untuk pada pagi hari kita jarang menemukan burung berkicau. Padahal dulu waktu sekitar beberapa tahun yang lalu, pada setiap pagi pasti kita mendengarkan bahwa banyak sekali burung yang berkicau di atas pohon atau di sekitar rumah kita. Nah, burung yang kita dengar itu dan yang jarang kita dengar sekarang mungkin hilang karena berkurangnya populasi atau jumlah. Nah, itu mempengaruhi keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Dengan berkurangnya jumlah burung yang ada, itu memberikan berbagai pengaruh yang mungkin dapat kita rasakan. Di sini saya akan bertanya kepada kalian semua, kenapa burung yang sering kita dengar pada pagi hari atau mungkin pada sore hari berkicau di sekitar rumah sekarang jarang terdengar? Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? Mungkin dari kalian dapat memikirkan suatu permasalahan yang bisa kalian atau kita diskusikan bersama. Bisa, Bapak. Saya. Oke, Mas Dimas bisa menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Ya, Bapak. Menurut saya, burung-burung mulai jarang terdengar karena ada permasalahan yang melibatkan perilaku manusia sendiri, seperti banyaknya program-program pembangunan bangunan dan lain-lain yang mengganggu ekosistemnya si burung itu tersendiri. Oke, jawaban yang cukup tepat dan dapat menjelaskan kenapa banyak sekali burung yang mungkin jarang terdengar pada pagi hari ini. Seperti yang dikatakan oleh Mas Dimas, mungkin burung tersebut terganggu aktivitasnya karena kan aktivitas manusia seperti yang disebutkan, yaitu pembangunan ataupun kegiatan industri yang berpengaruh terhadap kehidupan burung tersebut. Karena kegiatan manusia sendiri itu juga dapat mengganggu aktivitas dari burung tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi mengenai kegiatan industri, kegiatan tersebut juga dapat mencemarkan lingkungan seperti polusi udara. Nah, polusi tersebut mengganggu burung untuk beraktivitas dan juga meninggalkan tempat untuk dia tinggal. Nah, burung sendiri juga dapat sebagai indikator bahwa lingkungan yang kita tinggali itu masih terjaga atau tidak. Apabila banyak burung, berarti udara yang kita hirup atau udara yang kita rasakan setiap harinya merupakan masih udara yang cukup sehat. Apabila juga sudah mungkin jarang ditemukan burung, itu juga sebagai pertanda bahwa polusi udara atau kegiatan yang sering kita lakukan itu juga mengganggu kehidupan burung tersebut. Setelah kalian mengetahui apa saja ancaman yang dapat mengancam keanekaragaman hayati, maka hal yang akan kita bahas atau yang perlu kalian ketahui adalah apa saja solusi dari permasalahan tersebut.
Nah, permasalahan yang kita hadapi sendiri dapat disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam. Faktor manusia sendiri sudah kalian sebutkan bukan? Dan sudah Bapak tambahkan dari faktor deforestasi hutan, penebangan liar, pembakaran pembukaan lahan, kemudian juga ada perburuan ilegal, dan lain sebagainya. Bahkan dari faktor alam sendiri seperti perubahan iklim, penyebab utama juga manusia yang menyebabkan perubahan iklim. Akan tetapi juga faktor alam murni juga bisa seperti kepunahan ketika ada bencana besar seperti gempa bumi maupun gunung meletus, itu menyebabkan kepunahan yang cukup masif. Untuk solusinya sendiri dapat kita lakukan dari hal yang sederhana dari dalam diri kita, seperti kesadaran masyarakat. Nah, kesadaran masyarakat atau kesadaran dari diri kita sendiri merupakan faktor kunci dari solusi atas ancaman keanekaragaman hayati. Dengan tingginya kepekaan masyarakat terhadap ancaman keanekaragaman hayati, maka perburuan liar dan juga hal yang merugikan bagi keanekaragaman dapat ditekan seminim mungkin sehingga efek kerugiannya dapat berkurang. Nah, kemudian juga berbagai faktor yang cukup efektif dapat kita lakukan, seperti sosialisasi mungkin bisa. Kemudian ada juga kegiatan yang dapat mendukung dari solusi yang kita butuhkan. Terkait dengan keanekaragaman hayati, apakah Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman? Bagaimana menurut kalian? Ya Bapak, tentu saja. Ya, tentu ya, seperti yang kalian tahu, Indonesia terdiri dari berbagai macam satwa dan juga tanaman atau tumbuhan spesies yang ada dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai macam keanekaragaman, dan seperti yang kalian tahu, dari setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas dari karakter makhluk hidup yang ada di sana. Bisa dibilang bahwa keanekaragaman hayati cukup merata di seluruh Indonesia. Akan tetapi terdapat juga perbedaan kemerataan dari keanekaragaman yang ada. Contoh singkatnya seperti desa dan di kota. Coba kalian bandingkan. Di desa, untuk perumahan atau pembangunan tidak secepat atau tidak sebanyak yang ada di kota. Di kota memiliki berbagai kegiatan industri dan juga kegiatan konstruksi yang terus berkembang, dan juga kepadatan populasi yang ada sangat jauh berbeda daripada yang ada di desa. Di desa mungkin juga kegiatan bercocok tanam atau kegiatan pertanian, peternakan. Kalau di kota kegiatan seperti perkantoran maupun industri seperti pabrik dan lain sebagainya. Hal ini juga menyebabkan perbedaan dari keanekaragaman hayati yang ada. Di desa memiliki tingkat keanekaragaman yang lebih tinggi dibanding di kota. Seperti yang kalian tahu, yang telah disebutkan tadi bahwa tingkat keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Pembangunan yang cukup intens atau bisa dibilang cukup berkembang pesat mengganggu kegiatan atau mengganggu keanekaragaman yang ada. Seperti tadi yang telah disebutkan bahwa burung yang sering berkicau atau burung yang sering kita dengar itu sekarang jarang dikarenakan oleh aktivitas manusia. Seperti juga keanekaragaman atau kemerataan keanekaragaman yang ada. Hal ini juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Terkait ancaman keanekaragaman hayati, ada juga berbagai spesies atau satwa yang terancam kepunahan. Apakah di sini ada yang dapat menyebutkan apa saja hewan yang terancam punah? Ada Bapak, ada badak Jawa, ada surili, ada owa Jawa, terus ada harimau Sumatera juga Bapak. Ya, betul sekali. Seperti yang telah disebutkan oleh Mas Dimas, bahwa terdapat berbagai spesies atau satwa yang terancam kepunahannya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor.
Mungkin ada yang bisa menyebabkan kepunahan secara langsung maupun tidak langsung. Dapat terjadi seperti penebangan hutan secara liar. Kemudian juga ada perubahan iklim yang mengganggu aktivitas atau kehidupan mereka. Selain itu, ancaman keanekaragaman hayati yang terjadi kebanyakan juga seperti yang telah kalian tahu disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Ya, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa ada penebangan hutan. Selain itu, ada juga ancaman yang secara spesifik merujuk pada spesies tertentu. Apakah ada yang bisa menyebutkan? Santai saja. Kalau nggak ada, oke. Salah satunya adalah gajah. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Gajah? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada Bapak. Oh ya, belum ada ya? Oke, santai saja. Jadi gajah itu diburu untuk diambil gadingnya. Mungkin juga ada yang pernah mendengar atau mungkin lupa ya, soalnya mungkin jarang diangkat untuk berita mengenai perburuan liar oleh manusia yang kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan atau ya begitulah. Jadi terdapat spesies tertentu yang mudah dijadikan target untuk perburuan liar karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi di pasar gelap. Seperti yang telah kalian tahu bahwa gading gajah memiliki nilai yang cukup fantastis. Selain itu juga ada juga spesies yang ditangkap, padahal spesies tersebut termasuk dari spesies yang dilindungi. Seperti apa? Seperti burung. Burung tidak semuanya dapat dipelihara. Ada juga burung yang telah bisa dibilang langka dan juga tidak diperbolehkan untuk kalian memeliharanya. Akan tetapi terdapat beberapa oknum-oknum yang secara ilegal menangkap mereka dan juga memperjualbelikannya. Nah, target tersebut juga menjadi salah satu masalah dari ancaman keanekaragaman hayati yang patut kita pelajari dan juga mungkin kalian bisa menemukan suatu solusi atau mungkin kalian juga bisa memberikan bagaimana pandangan kalian terhadap ancaman keanekaragaman hayati yang ada sekarang ini. Sebagai contoh yang lain juga, setelah kalian mengetahui mengenai ancaman tersebut, ada juga ancaman dari yang bukan aktivitas manusia. Nah, bukan aktivitas manusia secara garis besar sudah saya sebutkan tadi ya, yaitu ancaman dari alam seperti perubahan iklim. Ya, pada akhirnya juga manusia yang berpengaruh terhadap perubahan iklim, tapi ada juga yang murni bukan manusia, ada juga seperti spesies asing. Spesies asing itu juga dapat mengancam keanekaragaman hayati yang ada di suatu tempat. Apakah mungkin ada yang tahu apa itu spesies asing ya? Atau mungkin kalian malah baru dengar apa itu spesies asing? Spesies asing merupakan spesies yang menginvasif suatu spesies asli yang berada di daerah tersebut. Kalian pernah mendengar mengenai berita yang ada di Danau Toba? Ada juga spesies asing yang menyerang spesies asli karena spesies asli tidak bisa menahan dari spesies asing tersebut. Sosialisasi yang kita lakukan selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman keanekaragaman yang ada, kita juga dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai polusi atau pencemaran. Karena polusi atau pencemaran dapat berpengaruh secara langsung terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar kita, sehingga mempengaruhi keanekaragaman yang ada. Pengaruh tersebut dapat dalam hal habitat maupun bagaimana mereka berkembang biak ataupun hidup. Karena polusi sendiri sangat mengganggu atau berbahaya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak, saya ingin bertanya. Ya, Mas Bima. Ya, Bapak izin bertanya bahwa tadi Bapak menyebutkan sendiri bagaimana polusi sangat berbahaya untuk lingkungan sekitar. Lalu saya ingin bertanya bagaimana tindak lanjut atau cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kita atau lingkungan terdekat kita dari polusi, terkhusus polusi udara, Bapak. Baik, untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar terhindar atau tidak terkena pencemaran seperti udara, kita dapat melakukan suatu hal seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dikarenakan kendaraan pribadi sendiri
cukup menyumbangkan berbagai emisi, apalagi emisi karbon seperti karbon dioksida dan lain sebagainya yang dapat berpengaruh terhadap tubuh atau kesehatan, baik itu manusia maupun makhluk hidup yang lain. Selain itu juga terdapat berbagai limbah seperti limbah rumah tangga. Bukan hanya udara, ya udara juga sangat berpengaruh. Limbah rumah tangga sendiri dapat kita kurangi dengan cara 3R seperti yang kalian tahu. Reduce, reuse, recycle. Reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mengolahnya kembali. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, hal yang perlu kalian ketahui juga, kita juga dapat melakukan atau menyeimbangkan agar tidak terjadi kepunahan terhadap suatu populasi spesies yang ada. Kita dapat melakukan kegiatan konservasi. Mungkin kalian telah mendengar apa itu konservasi. Konservasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konservasi in situ dan juga ex situ. Konservasi in situ sendiri merupakan kegiatan pelestarian hewan atau tanaman yang terancam punah dalam ekosistem atau habitat asli sendiri, seperti yang ada di Pulau Komodo. Seperti yang kalian tahu bahwa Komodo hanya tinggal di sana karena daerahnya nyaman dan juga aman bagi mereka. Mereka dapat berkembang biak, tumbuh dan berkembang di sana dengan sangat baik. Selain konservasi in situ, ada juga konservasi ex situ, di mana kita melakukan kegiatan konservasi spesies yang terancam punah di luar habitat asli mereka, seperti yang ada di kebun binatang maupun di taman nasional. Mungkin dari kalian ada yang pernah ke sana. Oke. Ya, cukup banyak ya dari kalian yang mungkin pernah ke kebun binatang. Tapi mungkin beberapa dari kalian belum pernah ke Pulau Komodo ya. Ya, Bapak juga belum pernah. Setelah kalian mengetahui apa saja ancaman dari keanekaragaman hayati, dan juga kita mengetahui dan memahami apa saja solusi yang ada, kita dapat berperan aktif dalam menjaga dan juga melestarikan keanekaragaman yang ada. Ingat, setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Karena rampung. Gue takat bagian lingkungan. Baik, dari awal kita telah mempelajari mengenai ancaman keanekaragaman hayati hingga solusi dari ancaman keanekaragaman hayati. Nah, di sini Bapak akan bertanya satu pertanyaan, dan dari kalian apabila ada yang dapat menjawab pertanyaan dari Bapak akan mendapatkan reward spesial dari Bapak. Oke, pertanyaannya. Di sini, adakah yang dapat menjelaskan apa solusi dari permasalahan ancaman keanekaragaman hayati, tapi di luar dari apa yang telah kita bicarakan? Solusi dari kalian sendiri. Kalian mungkin bisa memikirkan solusi yang ada di sekitar, solusi yang dari luar, pokoknya solusi yang berbeda dari apa yang telah kita bicarakan. Solusi tersebut dapat kalian ungkapkan ke depan kelas. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak? Saya, Bapak. Oh iya, Mas Bintang, bisa. Ya, bisa Bapak, sepertinya. Ya, kalau menurut saya bisa dilakukan dengan rehabilitasi ekosistem, yaitu melakukan upaya rehabilitasi hutan dan ekosistem yang telah rusak, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dengan mendorong praktik pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan untuk mengurangi tekanan yang ada pada lingkungan. Seperti itu, Bapak. Jawaban yang sangat tepat sekali dari Mas Bintang. Oke. Tadi Mas Bintang menjawab mengenai pembangunan berkelanjutan ya, kalau nggak salah. Betul Mas Bintang? Betul, Pak. Iya, benar sekali. Kita tadi juga membahas mengenai ancaman dari faktor polusi, dari faktor ekosistem sendiri yang terganggu. Ada juga solusi yang diberikan oleh Mas Bintang. Nah, solusi ini cukup menarik untuk kita bahas karena solusi tersebut membahas mengenai bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat berpengaruh yang sangat baik terhadap ekosistem. Ya, mungkin kalian bisa mempelajari sendiri apa itu pembangunan berkelanjutan apabila kalian penasaran, akan tetapi Bapak tidak akan menyinggung sampai sana karena materi tersebut cukup banyak. Salah satunya mungkin kalian akan mengenal
AMDAL yang berkaitan mengenai bagaimana pembangunan berkelanjutan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bapak ingin bertanya. Ya, Mas Bima. Ya Bapak, AMDAL itu tadi Bapak singgung niku itu apa nih Pak? Oh, jadi kalian belum pernah mengenal apa itu AMDAL ya? Baik, akan Bapak jelaskan secara singkat. AMDAL itu merupakan analisis dampak lingkungan. Nah, sebelum kita melakukan suatu pembangunan atau hal lain yang berkaitan dengan lingkungan atau ekosistem yang ada, kita harus menganalisis terlebih dahulu apakah hal tersebut dapat mempengaruhi lingkungan dan berdampak secara berkelanjutan. Nah, singkatnya seperti itu untuk AMDAL. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mas. Nah, terima kasih atas keaktifan kalian semua dan terima kasih untuk tadi yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kita akan membagi kelompok untuk diskusi. Nah, kita akan membagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok diskusi tersebut akan membahas mengenai masing-masing topik dari ancaman keanekaragaman hayati yang ada. Nah, topik tersebut ada kelompok pertama akan membahas mengenai perubahan penggunaan lahan dan air. Nah, kelompok ini akan membahas solusi dari penggunaan lahan dan air. Kemudian yang kedua mengenai pemburuan dan perdagangan ilegal. Nah, kelompok kedua ini akan menganalisis apa saja. Dia bisa menganalisis dampak dan juga solusi dari perburuan ilegal. Kemudian dan kelompok terakhir mengenai polusi dan perubahan iklim. Nah, untuk mengatasi polusi yang ada dan juga perubahan iklim, kelompok 3 akan membahas bersama-sama. Nah, untuk pembagiannya, kalian ingin dilakukan bagaimana? Secara acak atau memilih sendiri? Acak Bapak. Oke, karena kalian ingin dilakukan secara acak, nanti Bapak acak menurut nomor absen di sini akan saya acak dan saya bagi menjadi 3 kelompok pada sesi diskusi kali ini. Oke, kelompok 1 bisa bergabung dengan teman yang lain dan kelompok 2 bisa bergabung dengan yang lain. Kelompok 3 silakan ikuti teman yang lain untuk membahas materi diskusi masing-masing. Oke, sesi diskusi akan kita lakukan secara bertahap dengan waktu sekitar 15 menit. Apakah cukup? Cukup Bapak. Oke, cukup ya. Oke, silakan. Mas Bima, mohon kalau sedang diskusi bisa duduk di tempatnya masing-masing ya. Oh iya Bapak, maaf. Oh iya, duduk diskusi dengan tenang dan nyaman. Gimana? Apakah ada yang ingin Bapak bantu atau yang ingin ditanyakan, Pak? Tanyakan ke saya. Mungkin kalian sudah bisa ya? Oke, bagus sekali. Untuk kelompok 1 mengenai perubahan penggunaan lahan. Nah, kalian dapat menggunakan yang tadi Bapak jelaskan, AMDAL itu juga bisa kalian sebutkan. Iya, betul. AMDAL juga bisa masuk dalam perubahan penggunaan lahan. Nah, karena penggunaan lahan juga termasuk karena pembangunan kan, seperti yang kalian ketahui. Nah, AMDAL juga bisa digunakan dalam bagaimana cara mengatasi dampak penggunaan lahan. Nah, kalian dapat mencari sumber-sumber tersebut di artikel atau internet itu dicurang. Bebas, bisa. Selama diskusi kalian bisa menggunakan akses internet ya, jangan lupa. Oke. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan ke Bapak? Enggak Bapak, lancar. Oke, kelompok 2 sepertinya juga sudah menemukan jawaban yang cukup menarik untuk kita bahas nanti. Dan kelompok 3. Oh ya, kelompok 3 mengenai polusi dan juga perubahan iklim. Coba Bapak lihat, apa sudah sampai mana diskusi kalian? Dari 1 sampai... Oke. Oke, kalian menambahkan aktivitas manusia ya? Oke, untuk menambahkan aktivitas manusia, nanti kalian juga bisa menambahkan bagaimana aktivitas manusia, dampak negatif dan positifnya juga bisa kalian tambahkan, tapi kalian harus menjelaskan dengan tepat bagaimana nanti penyampaiannya dalam presentasi. Ya, baik.
waktu tinggal 5 menit, nanti kita akan mempresentasikannya bersama. Boleh perwakilan kelompok menyampaikan ke depan kelas nanti. Baik, untuk waktu diskusi telah selesai. Dari kelompok 1 hingga kelompok 3, kalian bisa menentukan siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Sekitar 2 atau 3 orang boleh untuk maju ke depan. Kita urutkan saja ya dari kelompok 1 hingga kelompok 3. Oke, dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai materi yang telah diberikan mengenai perubahan penggunaan lahan dan air, bisa maju ke depan 2 orang. Oke, yang maju Mas Bima dan juga Mbak Salma. Ya Mas ya? Ya, siapa? Oke, Mas Bima. Silakan presentasi. Baik. Presentasi yang sangat bagus dari Mas Bima. Silakan duduk. Ayo, beri pos semuanya untuk Mas Bima. Oke. Untuk kelompok 2, silakan. Oke, perwakilan dari kelompok Bima. Kelompok Bima sudah menjelaskan dengan sangat baik. Nanti kelompok Bima juga bisa menyimak dari kelompok 2 yang akan dipresentasikan oleh Mas Bintang ya? Iya, Pak. Ya, Mas Siap. Bintang. Nanti juga kita diskusikan bersama hasil presentasi dari ketiga kelompok. Oke, terima kasih Mas Bintang atas presentasinya. Selanjutnya kita akan melihat presentasi dari kelompok 3 yang akan disampaikan oleh Mas Dimas. Oke. Mas Dimas, silakan presentasi. Ya, baik, Pak. Mengenai polusi dan perubahan iklim. Terima kasih atas presentasinya. Tepuk tangan untuk Mas Dimas. Baik, dari presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian, apakah di sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan sebelum kita membahasnya terlebih lanjut? Sepertinya belum ada yang ingin bertanya, maka dari itu di sini Bapak akan menanyakan kepada masing-masing kelompok mungkin yang telah presentasi dari hasil diskusi bersama. Nah, solusi dari kalian, apakah solusi tersebut menurut kalian sudah cukup efektif bagi ancaman keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia? Oke, ada yang menjawab sudah efektif, ada yang bilang belum efektif. Kalau yang belum efektif, bisa sampaikan pendapatnya bagaimana? Jadi ada yang berpendapat, teman kalian ada berpendapat bahwa belum efektif karena hal tersebut tidak berdampak langsung ya Mbak? Ya, karena hal seperti yang hanya reduce, recycle itu hanya berdampak sedikit bagi lingkungan, padahal banyak sekali ancaman keanekaragaman hayati yang sudah sangat parah seperti berkurangnya spesies. Memang benar yang disampaikan oleh Mbak Salma ya. Memang ada beberapa hal yang efektif dan juga kurang efektif, tapi walaupun itu hanya sedikit tapi juga sangat membantu. Bukan hanya mengenai ancaman keanekaragaman hayati, akan tetapi juga kelestarian atau kenyamanan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kalian jangan beranggapan bahwa solusi yang kita lakukan tidak berdampak atau tidak memberikan efek. Itu sebuah pemikiran yang mungkin kurang tepat, akan tetapi juga bisa masuk atau menjadi bahan diskusi kita, karena ada juga solusi yang dapat langsung berdampak seperti kebijakan pemerintah yang telah disampaikan oleh kelompok berapa tadi yang mempresentasikan oleh Mas Dimas? Kelompok 3 ya, polusi dan iklim. Polusi memang perlu dilakukan kebijakan pemerintah seperti pemberlakuan pelarangan penggunaan mobil pribadi ya kalau tidak salah di beberapa kota besar, sehingga harus menggunakan kendaraan umum. Tidak boleh menggunakan satu mobil pribadi satu orang karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap polusi udara. Seperti yang telah kalian ketahui. Tadi juga ada kalau nggak salah teman kalian yang bertanya bagaimana cara mengatasi polusi udara kalau nggak salah di awal pertemuan kita tadi. Ya, benar kan Mas? Benar, Pak. Ya. Jadi mungkin seperti itu. Oke, diskusi yang telah kita lakukan cukup menarik. Di sini nanti akan saya berikan beberapa soal
dalam bentuk Quizy. Nah, bisa kalian akses melalui link yang akan Bapak sampaikan atau kirimkan ke Google Classroom yang telah kita buat dulu. Baik, kalian telah mengerjakan seluruh soal dengan cukup lancar ya, tanpa ada hambatan, karena soal tersebut juga berkaitan mengenai materi yang telah kita diskusikan bersama, dan saya lihat juga semua juga aktif dalam diskusi. Nah, kira-kira juga dapat mengerjakan dengan sangat lancar. Selanjutnya, Bapak akan memberikan sedikit saja Google Form yang mungkin bisa kalian isi mengenai refleksi bagaimana kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Kalian hanya tinggal memilih antara 1 sampai 4 dalam satu skala gitu. Terdapat beberapa poin-poin mengenai kegiatan pembelajaran kita mungkin yang dapat kita perbaiki pada kesempatan berikutnya. Oke. Terima kasih telah mengisi Google Form tersebut. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan beberapa pesan. Sebelum itu, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan satu saja perwakilan dari kalian apa yang telah kita diskusikan dari awal hingga akhir? Apakah ada? Ada, Pak. Oke, Mas Bintang. Terima kasih ya, Mas Bintang. Ya, Pak, Ya. sama-sama. Ya, selanjutnya Bapak akan menyampaikan sebuah pesan, yaitu melestarikan keanekaragaman hayati merupakan tanggung jawab kita semua. Setiap tindakan kecil dapat memberikan dampak yang besar. Ingatlah selalu bahwa kalian adalah agen perubahan untuk lingkungan yang lebih baik. Oke, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.